Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan saya visualisasikan proses pengejaran HCl pada praktikum kimia dasar 1. Untuk penghitungannya telah ada di video sebelumnya. Jadi kita akan membuat sebuah larutan. Larutan HCl 0,05 N sebanyak 500 mili ya. Kemudian kita memiliki bahan yakni HCl 1 molar. Nah, jadi kemarin sudah dihitung bahwasannya HCl 1 molar itu sama dengan 1 normalitas. Maka untuk membuat larutan HCl 0,05 normalitas maka kita perlu pengejaran. Nah, ini caranya. Jadi kita ambil dulu HCl sebanyak 25 mili ya dari HCl bahan ini yang 1 normalitas. Kita ambil 25 mili dengan menggunakan ini menggunakan pipet ukur. Jadi ini namanya pipet ukur ya. Nah, pipet ukur ini ada semacam balonnya di sini ya. Nah, ini digunakan untuk menyedot dan mengeluarkan cairan. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya seperti berikut. Nah, jadi di balon pipet ukur ini ada 3 tombol ya. Ini ada tombol E, ini ada tombol S di sini. Ini tulisannya nggak kelihatan ini. Dan satunya tombol A. Jadi tombol E ini digunakan untuk mengeluarkan cairan. Untuk mengingat-ingat, E ini dapat kita jadikan kata entek ya. E itu mewakili entek. Jadi gawe ngentekno cairan. Maka fungsinya untuk mengeluarkan cairan dari pipet. Kemudian untuk S untuk sedot ya, S sedot untuk menyedot cairan dari wadah. Kemudian untuk A ini untuk menyedot angin. A untuk angin ya, untuk menyedot angin. Jadi kenapa kok ada tombol A? Nah, ini untuk menyedot angin. Jadi sebelum menggunakan ini perlu disedot dan dikempeskan ininya. Nah, ininya dikempeskan sampai tidak ada udara. Kenapa kok harus dikempeskan? Agar kita dapat menyedot dan mengeluarkan cairan. Kalau posisi menggembung seperti ini, nah ini nggak bisa untuk nyedot dan mengeluarkan cairan. Tombol E sama S-nya ini nggak berfungsi. Maka dari itu harus dikempeskan terlebih dahulu dengan memencet tombol A dan juga memencet ini balonnya ini. Nah, ini sebenarnya sudah kempes ya, cuma di sisi yang satunya balonnya itu. Nah, kemudian untuk menakar itu di cairannya ini nanti akan terlihat cekungan ke bawah. Nah, itu namanya meniskus ya, meniskus. Ketika kita akan menakar 10 mili misalnya, maka meniskusnya tadi yang cekung ke bawah itu harus pas dengan skala 10 mili. Mungkin di sini nggak kelihatan ya, mungkin lain kali jika yang praktikum nanti bisa gantian
Mungkin nanti bisa dilihat nanti di lab. Nah begitu. Kemudian lanjut, nah ini kemudian ditekan tombol E nya, exhaust nya untuk mengeluarkan. Nah sebenarnya ini sudah kempes ya ini, cuma di sisi yang satunya jadi nggak kelihatan. Nah karena kita mengambil sebanyak 25 mili, karena pipetnya ini maksimal 10 mili pengambilannya, maka kita 3 kali pengambilan, 10, 10, 5. Nah ini kita mengambil lagi 10 mili, ini yang pengambilan kedua. Dipencet tombol S nya. Nah ini harus sejajar ya, melihat meniskusnya ini harus sejajar dengan mata. Nah kemudian dikeluarkan dengan memencet tombol E, exhaust atau entek bahasa Jawanya. Nah ini kalau sudah mulai menggembung lagi, maka ini akan sulit untuk menyedotnya, maka perlu dikempeskan lagi balonnya. Nah ini dipencet tombol A, kemudian sambil ditekan balonnya agar kempes sampai udaranya gak ada, jadi lebih mudah untuk mengambil cairannya. Nah ini yang pengambilan ketiga, jadi kita mengambil 5 mili. Nah kemudian kita tambahkan 500 mili Aquades ke dalam glass beaker. Nah jadi karena kita ini menggunakan hasil yang cair ya, yang enggak jenuh, enggak pekat, maka Aquadesnya boleh diakhirkan. Jadi kita mengambil dulu HCl-nya, kemudian kita tuangkan Aquades. Kalau misalnya kita menggunakan HCl yang sangat pekat, contohnya yang 37%, maka kita tuangkan dulu Aquadesnya sedikit, kemudian kita mengambil HCl yang 37% tadi, kemudian kita masukkan ke dalam glass beaker agar tidak ngejros ya, tidak ngejros. Karena kalau kita mengambil HCl yang pekat, yang 37%, tanpa dialasi dengan Aquades terlebih dahulu, maka nanti ketika kita menuangkan Aquades setelah kita mengambil HCl-nya tadi yang 37%, takutnya nanti ngejros gitu. Katanya Bu Atiko tadi begitu. Baik, sekian yang dapat saya visualisasikan terkait praktikum tadi.
pagi. Mudah-mudahan bisa memahami. Jika ada yang kurang paham terkait praktikum tadi, boleh nanti chat pribadi ke saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.